حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Indak ya Afif, pembahasan kemarin terkait hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Apa saja yang telah kita ambil? Menoleh tanpa hajah. Tanpa hajah maksudnya tanpa apa? Tanpa kebutuhan. Tidak butuh noleh. Nah, taib. Ini hukumnya makruh. Berarti kalau seorang melakukan itu batal tidak sholatnya? Tidak sampai batal. Kapan menoleh yang sampai membatalkan sholat? Muhammad Aceh. Menoleh sampai membatalkan sholat. Apabila badannya juga ikut apa? Menoleh dalam artian ikut bergerak sehingga berpaling dari arah kiblah, bergeser dari menghadap ke arah kiblah ke arah yang lain. Nah, dari sini kita ketahui iltifat. Nah, ada berapa jenis? Indak ya Raihan? 2, yaitu menoleh yang makruh dengan kepala saja, kemudian menoleh yang membatalkan sholat yang dengan apa? Badannya juga. Taib, menoleh dengan seluruh badannya ke arah selain kiblah. Taib. Di sana ada menoleh yang lain yang tidak kelihatan. Apa itu? Indah Hanif. Menoleh di dalam sholat tapi tidak kelihatan. Menoleh apa? Abatan. Nah, menolehnya hati dari kekhusyuan. Iltifatun maknawi. Menoleh yang sifatnya maknawi yaitu dengan hatinya menoleh, yaitu berpaling dari kekhusyuan. Nah, perkara kedua yang dimakruhkan apa? Abdullah, yang kita ambil kemarin, berbuat sia-sia. Contoh berbuat sia-sia di dalam salat apa? Main kuku, main rambut. Nah, iya kan? Taib. Kemudian apalagi contohnya Umar? Apa? Garuk-garuk. Kalau ada hajah, enggak apa-apa. Nah, menambang upil. Ya. Taib. Kemudian apa yang lainnya tanpa hajat? Main-main tangan. Taib. Apalagi? Tanya yang biasa main-main dan mereka punya contoh yang banyak. Ya. Apalagi? Adam. Main kuku sudah. Apa?
Sudah. Nah, taib main jenggot, nah, taib dan yang lainnya, kawan, dari hal-hal yang sia-sia. Sekarang kita lanjutkan di antara hal yang dimakruhkan. Yang ketiga, qala al-Imam Sa'di rahimahullah, atsalits wa wad'ul yadi 'alal khasirah. Wad'ul yad 'alal khasirah, yaitu meletakkan tangan di pinggang. Nah, ini yang diistilahkan dengan al-ikhtisaru fis shalah, yaitu meletakkan tangan di mana? Ya, di pinggang. Taib. Dan dalil tentang kemakruhan hal ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Naam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasira. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dalam keadaan ikhtisar, yaitu meletakkan kedua tangannya di kedua pinggangnya. Nah, wal khasirah berarti kan catatan kaki. Wal khasirah wasatul insan, fayukrahu wad'ul yadi 'alaiha. Khasirah yaitu pertengahan orang, ya, ini di pinggang. Nah, dalam istilah kita berkacak pinggang. Istilah Jawanya malang kerik. Nah, fayukrahu wad'ul yadi 'alaiha, maka dimakruhkan untuk meletakkan tangan atasnya. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasiran, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, dan inilah tafsir ikhtisar yang sahih, kawan. Nah, sebagaimana ditafsirkan oleh Muhammad ibn Sirin. Nah, ketika menjelaskan makna hadis an yusalli ar-rajulu mukhtasiran, huwa an yad'a yadayhi ala khasiratihi wa huwa yusalli, yaitu dia meletakkan kedua tangannya pada pinggangnya dalam keadaan dia salat. Jadi hukumnya apa? Seperti ini dilakukan dalam salat Qadir, makruh. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Kemudian apa hikmah dilarangnya hal tersebut? Nah, hikmahnya, akhwan, yang pertama dikarenakan itu merupakan bentuk tasyabbuh terhadap orang-orang Yahudi. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat takrahu an yaj'ala yadahu fi khasiratihi wa taqul innal yahuda taf'aluh, rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau dulu tidak menyukai seseorang meletakkan tangannya di pinggangnya. Dan beliau mengatakan sesungguhnya orang Yahudi melakukannya. Dan
Hikmah yang kedua, karena hal tersebut menyerupai bentuk salib. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Ziyad bin Sabih Al-Hanafi, qala sallaitu ila jambi Ibni Umar fa wada'tu yadayya ala khasiratayya. Ziyad bin Sabih Al-Hanafi, seorang tabi'in, mengatakan, aku salat di samping Abdullah bin Umar. Inilah bagusnya akhwan, seorang duduk-duduk berkumpul bersama ahli ilm. Ketika salat di sampingnya saja, dia mendapatkan ilmu. Ketika keliru, dibetulkan oleh alim yang bersamanya. Aku salat di samping Abdullah bin Umar, kemudian aku meletakkan kedua tanganku pada kedua pinggangku. Falamma shalla qal, maka setelah beliau selesai salat, beliau mengatakan, hadas salbu fis salah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anhu. Ini adalah salib di dalam salat, dan adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang darinya. Taib, ini salb. Jadi apa? Hadza salbu ay syibhus salb. Kenapa ikhwan? Karena seorang yang disalib, dia akan menghamparkan kedua tangannya di kayu yang digunakan untuk menyalibnya. Dan di sini, ketika posisi seperti ini ada penyerupaan dengan bentuk salib. Oleh karena itulah ikhwan, bahkan sebagian ulama mengatakan pelarangan ini tidak hanya sekedar makruh, tapi mencapai tingkatan haram. Dan itu yang dirajihkan oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Juga Imam Asy-Syaukani, dan wallahu ta'ala alam, itu yang lebih kuat. Bahwasanya ikhtisar di dalam salat tidak hanya makruh, tapi hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebagaimana dalam hadis ini, yang pertama karena ilahnya tasyabbuh, dan minimal hukum tasyabbuh adalah haram. Kemudian larangan pada membuat salib, membentuk salib, dan tidak kita dapati hal yang memalingkan dari hukum asal keharaman dari larangan tersebut. Baik. Makanya Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala mengatakan, wal haditsu yadullu ala tahrimil ikhtisari fi shalah. Faqad dhahaba ila dzalika ahlul zahir, wa dhahaba Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Aisyah wa Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah wal Auza'i wa akharuna ila annahu makruh. Wa dzahir ma qalahu ahlul zahir li'adami qiyami qarinatin tasrifun nahya 'anil tahrim alladhi huwa ma'nahu al-haq kama huwa al-haq. Baik. Jadi hadis ini menunjukkan tentang haramnya ikhtisar di dalam salat. Dan telah berpendapat demikian ahlul zahir, yaitu kalangan zahiriyah yang mengambil zahir dari hadis tersebut. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di antara beberapa tokoh seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, kemudian Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah serta yang lainnya, mereka berpendapat makruh. Tapi yang nampak dari hadis yang dikatakan oleh ahlul zahir. Kenapa? Karena tidak adanya qarinah yang memalingkan dari hukum keharaman. Dan ini yang dirajakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Baik, maka jauhi perbuatan tersebut. Dan juga sisi yang lain, akhwan, adamul adab. Hikmah yang lain karena apa? Menunjukkan tidak beradab.
Kalau seseorang saja akhwan di hadapan manusia pada posisi demikian, ini dianggap tidak beradab. Antum ketemu Pak Presiden ini tuh sudah sudah dimarahin sama pampresnya, pas pampres, ya kan? Nah, dengan sesama makhluk saja dalam sesuatu yang tidak beradab yang demikian. Apalagi ketika seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang lain. Karena apa? Di antara hikmah seorang bersedekap itu untuk menunjukkan khudu', menunjukkan ketundukan, menunjukkan perendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang berikutnya disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Ar-rabi' wa tashbiku asabi'ih, dan tashbiku al-asabi'. Apa yang dimaksud dengan tashbikul asabi'? Perhatikan catatan kaki. Fa tashbikul asabi'i makruh. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda ahadukum fi baitihi thumma atal masjida kana fi salatin hatta yarji'a fala yaqul hakadha wa syabbaka baina asabi'i. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya kemudian mendatangi masjid, maka dia berada di dalam salat sampai pulang. Nah, ini menunjukkan apa? Semenjak berangkatnya sudah apa? Mendapatkan pahala. Karena dia menempuh sarana untuk mencapai suatu ibadah, maka dihukumi ibadah. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Naam, al-wasail laha ahkamul maqasid, kaidahnya. Wasilah seperti hukum tujuannya. Maka jangan melakukan seperti ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari jemarinya satu sama lain, jari jemari kanan dimasukkan ke jari jemari kiri, seperti ini, tashbiku al-asabi'. Istilahnya apa ini mudahnya? Ada istilah khusus dalam bahasa kita ada? Apa Abah Muhammad? Yes, kayak gini. Nah, tashbikul asabi'. Nah, yaitu memasukkan jari jemari tangan kanan ke jari jemari tangan kiri atau sebaliknya. Nah, hadis sahih Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Wa jaa nahwuhu an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah fi sanadihi ikhtilaf. Naam. Baik. Dan kesimpulan dari hadis ini akhwan, hadis hasan. Hadisnya hasan. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkannya dalam Al-Irwa. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini kan ketika seorang berangkat menuju salat atau menunggu salat. Lalu pendalilannya bagaimana? Perhatikan, fa idza kana tashbiku manhiyan anhu fi hal intidharis shalah fa min babi aula an-nahyu anhu fi shalah. Maka apabila memasukkan jari jemari satu sama lain tersebut dilarang dalam kondisi menunggu salat, maka tentunya lebih pantas lagi untuk dilarang ketika dilakukan di dalam salat. Nah, jadi pendalilan dengan hadis tersebut dengan metode apa? Qiyas aulawi. Nah, pendalilan dengan hadis ini dengan metode apa? Namanya Iqbal qiyas aulawi. Nah, qiyas aulawi yaitu apabila dilarang yang demikian ketika menunggu salat, maka ketika di dalam salat juga lebih lagi untuk dilarang. Baik.
Hal ini akhwan dimakruhkan ketika seorang melakukan hal tersebut pada saat menunggu salat atau ketika pada apa? Pada waktu-waktu untuk apa? Penunaian salat. Adapun selain itu maka tidak ada kemakruhan. Tidak ada kemakruhan seperti misalnya setelah selesai atau tidak ada kaitannya dengan salat sedang duduk-duduk di masjid kemudian melakukan demikian tidak ada masalah. Dalil yang menunjukkan hal tersebut hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatal asyi fa shalla bina rak'atain. Tsumma qama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid fattaka 'alaiha wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra fattaka 'alaihima wa shabbaka baina asabi'i muttafaqun 'alaih. Abu Hurairah mengatakan Nabi mengimami kami salat pada salah satu salat malam, yaitu entah maghrib atau apa atau isya. Kemudian beliau melakukan salatnya 2 rakaat. Setelah itu berdiri menuju kepada suatu kayu yang melintang di masjid dan bersandar padanya dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri dan bersandar pada keduanya dan memasukkan jari jemarinya satu sama lain. Taib. Di sini menunjukkan Nabi SAW ketika masih di masjid melakukan yang demikian, tashbikul asabi', tapi tidak dalam kondisi menunggu salat. Sudah selesai salat. Menunjukkan boleh-boleh saja. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, wa jama' al-Ismaili bi anna an-nahya muqayyadun bima idza kana fi sholati aw qasidan laha id muntadhiru salati fi hukmil musalli. Maka Imam Al-Ismaili mengatakan bahwasanya larangan itu dibatasi apabila dia pada kondisi salat atau sedang menuju salat, yaitu memaksudkan salat, baik itu masih berjalan, berangkat atau sedang menunggu di masjid. Sebab orang yang sedang menunggu salat hukumnya seperti hukum orang yang sedang salat. Dia mendapatkan pahala. Oleh karena itulah ikhwan, ketika menunggu salat hendaknya kita menjaga adab. Agar Agar seorang mendapatkan pahala yang banyak. Apalagi seorang yang datang kemudian salat di tempatnya, selama di tempat itu senantiasa para malaikat mendoakan. Kemudian dia juga mendapatkan pahala ribat, fadzalikumur ribat, menunggu salat. Taib. Dan hadis-hadis bab ini menunjukkan tentang bolehnya ketika wa haditsul babi dallah 'alal jawazi khaliyatun an dzalik ammal awalan fadhahiran. Adapun hadis-hadis bab yang menunjukkan tentang bolehnya itu yaitu pada kondisi yang kosong dari hal tersebut, yaitu ketika tidak sedang memaksudkan untuk sholat, setelah selesai sholat atau ketika seorang sedang bersantai, tidak ada kaitannya dengan sholat. Seorang mungkin bertanya-tanya, bukankah Nabi melakukan itu ketika ketika beliau belum selesai sholat, karena baru melakukan 2 rakaat. Maka dijawab bahwasanya Nabi saat itu menyangka telah selesai sholatnya. Ternyata belum, karena beliau lupa masih kurang rakaat. Sehingga hukum dibangun di atas apa yang disangkakan oleh Nabi. Beliau menyangka boleh. Kenapa? Karena karena sudah selesai sholatnya, tapi ternyata belum.
Karena beliau lupa, kemudian akhirnya beliau melengkapi dan sujud sahwi setelah salam. Ini tashbiqul asabi'. Jadi ketika salat atau pada posisi sebelum salat ketika menuju salat, hukumnya apa Muhammad Aceh? Hukumnya makruh. Dalilnya indak ya Rifki? Hadis Abi Hurairah, na'am, dengan sanad yang hasan dalam Sunan Ad-Darimi maupun yang lainnya. Kemudian perkara yang dimakruhkan yang kelima, wa farqa'atuha ay al-asabi'. Nah, hukumnya makruhah li'annahu abathun yunafil khusyu'. Nah, farqa'ah ikhwan yaitu apa? Ngeretek, ya, ngeretek apa? Tangan. Lagi sholat, main-main tangan, ngeretek ini, ya, biar bunyi dan seterusnya. Ini juga makruh. Kenapa? Masuk dalam kategori abath, perbuatan sia-sia yang bertentangan dengan kekhusyuan. Walima rawahu Ali radhiyallahu anhu marfu'an, la tufaqqi asabi'aka wa anta fis shalah. Jangan engkau apa? Ngeretek-ngeretek, apa? Ya, apa ini istilahnya? Karena bahasa kita miskin ya kawan, ininya, ungkapan-ungkapannya. Taib membunyikan juga lucu. Ya, keretek. Jangan engkau apa? Mengeretek jari jemarimu dalam keadaan engkau di dalam salat. Paham tapi ya? Sehingga bunyi jari jemari satu sama lain. Akhrajahu Ibnu Majah, qala al-Busiri fi Zawaid fihi al-Harits Ibnu Abdullah al-A'war wa huwa dha'if wa qad ittahamahu ba'duhum. Nah, dia muttaham bil kadzib. Itu yang menjadi landasan. Cuman telah kita ketahui padanya Al-Harits Al-A'war, hadisnya lemah. Wali hadis Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu marfu'an, ad-dhahiku fis salati wal multafitu wal mufaqqi'u asabi'ahu bimanzilatin wahidah. Nah, orang yang tertawa di dalam salat, orang yang menoleh dan orang yang mengkeretek jari jemarinya, kedudukannya sama. Akhrajahu Ahmad wal Baihaqi wa fi sanadihi Zaban ibnu Faiz. Qala al-Baihaqi Zaban ibnu Faiz ghairu qawiyyin. Dia lemah. Wa Ibn Abi Syaibah an Syu'bah maula Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala shallaitu ila jambi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fa faqa'tu asabi'i. Falamma qadaitu as-salata qala la umma lak tufaqqi asabi'aka wa anta fis salah. Dari Syu'bah maula Ibn Abbas mengatakan, aku salat di samping Ibnu Abbas, kemudian aku mengkeretek jari jemari. Kemudian setelah aku selesai salat, beliau mengatakan la umma lak. Kalimat hatikan. Engkau mengkeretek jari jemarimu dalam keadaan salat, ini menunjukkan pengingkaran beliau terhadap perbuatan itu. Dan tidak adanya perintah untuk mengulangi, menunjukkan bahwasanya hal itu tidak sampai membatalkan salat.
Nah, maksud farqa'atul asabi' dijelaskan dalam nihayah qad, yaitu wa huwa ghamzuha haitsu yusma'u limafasiliha sautun, yaitu dengan apa, menggerakkan tadi sampai apa, didengar dari sendi-sendinya ini suara. Nah, taib. Dan ini masuk dalam abath, makruhnya masuk dalam abath. Adapun dalil khusus dalam masalah ini akhwan tidak lepas dari kedhaifan. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan farqa'atul asabi' la tubtilus shalah, walakin farqa'atul asabi'i minal abath. Ya, terkadang misalnya pas salat ini biasanya kadang jemu, nah seperti pada salat tarawih yang panjang. Ya, terkadang tidak terasa karena apa? Jemu, ingin menghilangkan kantuk, menghilangkan penat. Tidak terasa terkadang berbuat seperti itu. Nah, ini hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan salat. Baik. Wa idza kana dzalika fi salatil jamaah aujaba tashwisu ala man yasma'u farqa'ataha. Dan apabila itu dilakukan dalam salat jamaah, maka akan menimbulkan tashwis, yaitu gangguan kepada orang yang mendengar suara tersebut. Akhirnya dia ikut juga. Nah, misalnya apalagi sama-sama anak kecil atau yang besar tapi masih akalnya anak kecil. Ketika salat belum bisa khusyuk atau belum bisa tahu bahwasanya dia itu di salat. Terpancing dengan sedikit saja gangguan, kemudian ikut, baik itu senda guru atau yang lain. Maka tentunya seperti ini fayakunu dzalika ashadda dhararan mimma law lam yakun haulahu ahad. Sehingga kemudaratan yang ditimbulkannya lebih parah daripada ketika tidak ada di sekitarnya seorang pun. Berarti kesimpulannya, akhwan, bermain jari, demikian pula mengkeretak ini masuk dalam keumuman abath, berbuat sia-sia di dalam salat yang hukumnya apa tadi kesimpulannya? Muhammad Sidah, makruh. Nah, baik. Barakallahu fiikum, mungkin itu dulu. Nakta'i bihadza, subhanakallah.